Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tepuk tangan. Apa kabar Pak John? Alhamdulillah sehat Pak Nova. Gimana kabarnya Pak Nova? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Gimana di Bandung? Alhamdulillah di Bandung kemarin-kemarin sih hujan. Nah, per hari ini sih mendung-mendung tapi tidak hujan. Berarti dia mendukung acara kita itu. Jadi untuk Betul. mudah-mudahan. Malam ini kita mau ngapain nih Pak John? Kira-kira? Ini kebetulan kita ditunjuk sebagai kelompok 4 nih Pak Nova. Oke. Nah, sekarang kan kita acaranya buat mentoring ya, public speaking kelompok 4 yang di kelompok 4 ini Pak Nova kita akan menampilkan yang berbeda dari yang lain Pak Nova. Oh siap. Berbeda dari yang lain. Apa tuh? Nah, mau tahu atau mau tahu banget nih? Mau tahu banget. Banget tahu, pengen. Banget tahu ya. Seperti di tema kita ya Pak Nova. Oke. Tema kita apa Pak Nova untuk malam ini? Berkarya tanpa batas usia. Oke teman-teman, berkarya tanpa batas usia, kita akan menampilkan 2 pembicara kawakan yang dia di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi dia terus berprestasi, berkarya, belajar, dan terus-menerus mengupgrade dirinya untuk tidak ketinggalan dari yang selama ini. Karena generasi kita, terutama saya mungkin segenerasi juga sama bakal pembicara ini, kita itu memang generasinya masih apa ya? Masih ABG kolonial ya? Gitu, kolonial. ABG, Jadi kolonial. kalau ngetik masih ketik dulunya atau segala macam. Jadi harus memang upgrade diri. Dan 2 wanita yang bakal kita tampilkan pada malam ini sungguh hebat dan berbagai karya, gitu Pak John. Betul. Ternyata bukan yang muda aja yang berkarya Pak Nova. Ternyata emak-emak juga bisa berkarya, betul. Nah, itu dia. Yang bakal kita ajak malam ini tuh emak-emak ini, emak-emak yang selalu mengupgrade diri, ya. Iya. Siapa tuh, Pak John? Ya, ada 2 orang nih Pak Nova, gitu kan. Oke. Yang satu adalah Bu Sitawati, yang kedua adalah Bu Sri Rahmatia. Oke, berarti kan gitu kalau dua tokoh berarti kita harus satu-satu kan, satu-satu kita tampilkan. Betul. Siapa yang bakal tampil pertama dan tampil kedua. Untuk yang pertama ini kita tampilkan yang lebih senior dulu sepertinya ya Pak John ya. Siap ya. Pak. Betul mungkin Pak Nova. Bu Susi kita akan tampilkan, kita akan korek, kita akan cari tahu apa saja yang ada di pikirannya, yang akan kedepannya seperti apa, masa lalunya seperti apa, dan karir saat ini sedang meniti apa. Mungkin itu aja Pak John ya. Betul Pak Nova. Tanpa berlama-lama kita lihat profilnya dulu. Boleh kira-kira nih teman-teman? Ya, silakan. Boleh banget. Oke. Berikut kita lihat profil beliau. Ini profil beliau. Atau Bunda Susi. Data pribadi beliau ini. Tempat kuliah beliau dulu. Pendidikan narkoba ya Pak ya.
Oke, tepuk tangan. Ya, tanpa Oke. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, teman-teman ya, Mantap. teman-teman sekalian, Bu Susi ini seperti yang kita lihat tadi di profil beliau bahwa awalnya beliau ini seorang dokter hewan dan sekarang profesinya itu sebagai terapis dan pelatih terapis. Kita lihat juga tadi kan ada beberapa pelatihan-pelatihan yang beliau adakan seperti itu ya. Ya kita di sini kalau mau ikut juga bisa seperti itu. Dan saat ini mungkin kegiatannya apa dan apa pandangan beliau ke depannya kita akan korek pada malam hari ini. Daftar. Betul. Jadi murid Bu Susi. Nah, gitu. Ini. Betul. Jadi ini Bu Susi ya, kira-kira nih, sekarang ini kan kita kan selama ini kan lama pertemuan selalu kan di komunitas kita, tapi akhir-akhir ini Bu Susi ini kan jarang kelihatan nih, jarang lah istilah apa kegiatan Ibu setelah beberapa waktu dulunya aktif banget kan, terus agak tidak begitu aktif, mungkin ada kegiatan di luar yang Ibu lakukan pada saat ini. Silakan Bu diceritain kepada kita ini yang ada di sini. Ya, baik Pak Nova dan Pak John. Ya, Bang Nova nih, nanti saya kena denda kalau bilang Pak Nova. Bang Nova dan Pak John. Ya. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjawab pertanyaan Bang Nova. Waduh, saya sebetulnya merasa sangat rugi ya kalau nggak ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kang Rian sebetulnya. Tapi apa daya belakangan ini saya sedang sibuk untuk menyusun skripsi ya, melakukan penelitian dan menyusun skripsi, terus ujian sidang sampai alhamdulillah pada pagi tadi hari ini skripsi saya sudah ditandatangani oleh para pengisi. Alhamdulillah. Akhirnya Bu Susi bisa aktif lagi. Aktif lagi nanti ya. Amin. Nah, Rugi ini banget beberapa kegiatan betul. Kang Rian saya ikutin. Nah, ini Bu Susi nih, ini lihat dari kesibukan Bu Susi kan, walaupun nih dilihat dari usia mungkin udah tidak muda lagi ya Pak Nova ya. Betul. Sampai dengan saat ini tetap berkarya gitu kan. Banyak karya-karya yang diciptakan oleh Bu Susi ya, salah satunya kan membina terapis gitu kan, sebagai terapis dan membina terapis. Nah, ini yang saya tanyakan nih, apa yang mendorong ya, motivasi mendorong Bu Susi untuk berkuliah lagi atau mengikuti jenjang-jenjang karir gitu kan yang ke depan. Apa yang mendorong Bu Susi tersebut? Coba bisa dijelaskan ke kita-kita gitu Bu Susi. Ya, Mas John ya. Awalnya saya ini hanyalah seorang terapis yang udah nyaman lah dengan kondisi saya ya, setiap hari melakukan terapi seperti itu. Bahkan ya sampai kewalahan lah untuk mengatur jadwal ya, karena memang saya melakukan pelayanan home care ya, jadi mendatangi pasien-pasien yang ingin diterapi seperti itu. Namun di tengah perjalanan itu kemudian ada regulasi baru di mana pemerintah mulai menertibkan praktek-praktek terapis tradisional. Ya, tentu saja mungkin tujuannya bagus ya, pasti sangat bagus karena selain untuk mendorong supaya para terapis ini mau belajar lebih dalam lagi tentang ilmu pengetahuan tentang terapi tradisional dan juga untuk melindungi konsumen-konsumen dari praktek-praktek Ilegal ya. Praktek-praktek yang abal-abal ya. Itu. Nah, di tahun 2014 turun peraturan pemerintah bahwa pengobat tradisional yang ilmunya hanya diperoleh dari kursus-kursus tidak diperbolehkan melakukan tindakan invasif. Ya, invasif itu melakukan perlukaan ya, penusukan. Jadi nggak boleh akupuntur, nggak boleh bekam, seperti itu. Yang boleh kalau memang masih mau melakukan tindakan invasif, dia harus mengupgrade keilmuannya. Yang diizinkan itu minimal dia berpendidikan tenaga kesehatan minimal D3. Nah, di Indonesia ini
pendidikan tradisional D3 itu baru ada di bidang akupuntur, pijat, dan jamu. Sementara Berarti, bekam Bu, belum ada sekolahnya. berarti Bu Susi, untuk tenaga-tenaga akupuntur atau ya tradisional apa namanya herbal segala macam itu tenaga ahlinya itu memang tenaga kesehatan ya Bu, sesuai regulasi itu seperti itu. Ya, jadi ada kalau Kang Abai sama Bunda Lasri kan nakes ya, tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk pengobat tradisional tuh namanya nakestrat, tenaga kesehatan tradisional. Nah itu ada sekolahnya D3 khusus. Ini hanya baru bidang akupuntur, pemijatan, dan jamu. Ya, sementara bekam belum ada. Tapi sudah ada undang-undang sebenarnya dari tahun 2009 ya, tapi disempurnakan lagi pada tahun 2014. DPR membuat peraturan tentang keperawatan, di mana salah satu pasalnya itu memberikan kewenangan pada perawat untuk melakukan tindakan pengobatan tradisional. Nah ini jadi satu solusi ya buat kita-kita yang mau terjun ya, melanjutkan praktek tradisional, terutama yang belum ada sekolah D3-nya. Karena ternyata perawat itu boleh tradisionalnya, kalau dari yang saya baca dari buku PPNI, itu bisa bekam, bisa akupuntur, bisa pemijatan, bisa terapi lintah, bisa terapi doa ya, mungkin rukyah ya kalau di istilah kita. Ya. Dan banyak lagi gitu. Nah, akhirnya berarti banyak bisanya ya nanti. Kalau dan seperti itu banyak bisanya, bisanya Pak Jan. Ya, jadi banyak, yang penting udah ada payung hukumnya dulu. Oh iya. Ya. Ini saya lihat nih Pak Nova ya, ternyata banyak sekali ya pengobatan-pengobatan tradisional yang bisa kita praktekkan ke masyarakat umum ya. Nah ini yang saya tanyakan nih ke Bu Susi, ke Bunda Susi, kan di sini ada praktek tradisional bekam gitu kan, akupuntur gitu kan, terus ada lagi pijat gitu kan, ada lagi tadi itu lintah ya? Iya, terapi lintah. Terapi lintah gitu kan. Ya. Coba bisa dijelaskan nggak kira-kira perbedaan antara bekam, terapi lintah, terapi pijit sama terapis gitu? Nah, lintah sama itu kan sama-sama darah ya Pak Jon? Ya sama-sama darah. Nah, apa bisa dijelaskan nggak biar ini audien pada tahu nih gitu kan? Mungkin ini semua belum pada tahu ya, mungkinnya sebagian besar lah gitu kan. Saya juga pernah sih ikut bekam, pernah juga teman saya di bekam juga gitu kan. Dulu kan dia prakteknya tuh buka praktek lah di rumah ya, jadi ada alat yang kayak mangkok gitu yang ditempel ya Bu Susi, yang disedot kotoran-kotoran ya yang di belakang ya, darah kotor gitu. Nah itu coba kalau lebih jelasnya kan Bu Susi di bidangnya nih Pak Nova ya. Jadi biar kita tahu nih, audiens tahu, kita juga tahu, buat pengetahuan juga buat kita semua nih Bu Susi gitu. Ya baik, Mas Jon ya, sekarang Mas Jon dipanggilnya. Nah gini, kalau untuk bekam mungkin sebagian orang sudah tahu ya di antara kita semua bahwa bekam itu satu proses pengobatan yang membuang darah kotor di dalam tubuh kita. Kalau kita sebagai umat Islam itu sebetulnya ada sejarah yang tersangkut dengan pengobatan bekam ini dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, nah setiap naik ke satu lapis langit, kalau ketemu dengan sekelompok malaikat, beliau selalu mendapat perintah untuk berbekam oleh para malaikat. Ya Muhammad, berbekamlah engkau. Terus nanti naik lagi ke lapis langit yang berikutnya, wahai Muhammad, berbekamlah engkau. Perintahkan umatmu untuk berbekam. Seperti itu. Dan makanya ketika selesai peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah turun ke bumi, itu sebetulnya perintahnya ada dua. Perintah yang wajib adalah perintah sholat, yang kedua adalah perintah yang sifatnya sunnah, yaitu berbekam. Satu untuk kesehatan jasmani, satu untuk kesehatan rohani. Seperti itu. Itu untuk gitu. Nah, kalau untuk terapi lintah, memang secara harfiah lintah itu menghisap darah ya. Ada juga yang bilang bekam lintah gitu ya. Tapi sebetulnya nggak tepat juga, karena ternyata lintah selain dia menghisap darah, dia juga memasukkan beberapa senyawa dari ludahnya. Ya salah satunya adalah pengencer darah.
pengencer darah, terus ada antibiotikanya, ada berbagai macam ya seperti itu. Maka beberapa klien saya atau pasien saya itu yang menderita sakit jantung yang asalnya sudah harus pasang ring, harus operasi bypass, itu dengan terapi lintah, alhamdulillah nggak jadi pasang ring, nggak jadi di bypass seperti itu, insya Allah ya. Alhamdulillah, berarti Alhamdulillah. ilmunya sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat Pak Jon. Bermanfaat sekali ya, Pak Oh, Nova, betul. Itu kira-kira nih ada efek sampingnya, kira-kira itu? Atau apa tuh dari terapi tersebut, dari bekam ataupun terapi lintah gitu, Bu Susi? Justru itu Pak, kenapa pemerintah itu membuat aturan? Karena tidak ada pengobatan yang tidak ada efek sampingnya ya. Dalam arti kalau kita tidak punya basic pengetahuan yang lebih dalam tentang kesehatan, misalkan ada orang yang dalam kondisi anemia atau ada orang yang menderita talasemia ya, talasemia itu orang yang sel darah merahnya itu usianya sangat pendek ya, jadi dia selalu dalam kondisi anemia. Nah itu kalau kita nggak punya pengetahuan tentang itu, ayo aja hantam promo semua orang pasti dibekam, karena ada hadis Rasulullah bahwa sebaik-baiknya pengobatan bagimu adalah berbekam. Jadi hayo semua dibekam. Padahal sebetulnya ada orang-orang yang tidak boleh dibekam ya. Oh, gitu. Nah, makanya disupport nih sama pemerintah keluarin aturan. Nah, akhirnya semua kan sekarang banyak terapis-terapis tradisional yang pada ikut kuliah lagi seperti saya. Oh. Jadi ada banyak teman saya juga sama-sama udah usia lanjut tapi ikut kuliah kembali. Oh, mantap. Oke, mantap. Ya. Ternyata Pak Nova tidak sembarangan ya Bu Susi ya untuk kita melakukan bekam tuh. Jika kita harus klarifikasi dulu ya pasiennya yang mau dibekam, apakah dia punya penyakit anemia gitu kan? Apakah punya penyakit yang lain yang bisa berakibat yaitu bukannya kita menyehatkan, bahkan bisa jadi efek samping yang tambah parah lah gitu intinya kan. Betul. Jadi sebelum melakukan suatu tindakan, kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya. Kalau di keperawatan sebenarnya pengkajian dulu. Pemeriksaan seperti apa gitu. Itu. Oke teman-teman, kira-kira menarik gak nih? Coba di chat dulu tuh, di kolom chatnya. Kolom chatnya, ditulis coba, kolom chatnya. Bermanfaat nggak kira-kira teman-teman? Nah, ilmu yang disampaikan barusan. Bermanfaat. Oh, mantap banget dari Bu Lastri, dari Bu Enda, bermanfaat dari Bu Sri. Oke. Bermanfaat ya. Berarti kita teruskan ya. Ya kita korek-korek dari Bu Susi. Setuju? Setuju, Pak Nova. Oke, sekarang gini. Saya juga mau tanya nih Pak Jon. Tadi kan motivasi Bu Susi ini kan dari pribadi nih tadi yang awal gitu kan, bahwa dia mau mengupgrade diri karena ada kebijakan pemerintah, ada regulasi yang harus diikutin seperti itu kan. Itu kan isinya kan dari pribadi. Siapa kira-kira yang memberi motivasi lain selain dari dalam diri sendiri Bu Susi untuk meniti karir di bidang yang baru ya, bukan baru juga maksudnya mengupgrade diri dari dulunya dokter hewan tapi ke arah manusia kan. Sekarang tuh ya orientasinya kan manusia kan, nggak ke hewan lagi kan Bu. Dan ilmunya pun keperawatan seperti itu kan. Jadi ya merawat orang tapi kita dengan yang tradisional dan bekam dan teman-temannya. Kira-kira siapa Bu yang memotivasi Ibu sampai sekarang? Silakan Bu. Bang Nova. Tentu saja yang pasti keluarga ya yang memberikan dukungan moral, terutama kedua orang tua saya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kedua orang tua saya itu masih ada. Beliau ayah dan ibu. Alhamdulillah. Ayah dan ibu sekarang usianya udah 81 tahun. Makanya ketika waktu selesai S3, waktu selesai kuliah D3 itu kan sedang masa pandemi, jadinya wisudanya kan nggak ada yang hadir lah ya. Hadir. Ya, online ya, semua. Online. Seperti itu kan, yang memindahkan benang toga dan toga juga kan bukan dosen kita ya, bukan dari pihak
kampus, tapi itu orang tua saya dan itu ditampilkan pada saat prosesi wisuda. Gitu ya. Jadi sebagai satu ungkapan terima kasih, dukungan dari orang tua, bahkan terus terang pada saat pendaftaran untuk ikut kuliah ini, saya sempat minjem uang ke orang tua untuk membayar pendaftarannya. Masa kan itu udah ya, mapan. Makanya itu ya namanya manusia kan ada up and down ya. Pada saat saya bilang down di tahun itu, tapi untuk mengupgrade diri ya saya sampai harus meminjam uang ke orang tua. Alhamdulillah sih sejak saat itu nggak pernah minjem. Ya, itu ya pengorbanan intinya ya Bu ya. Pengorbanan Bu ya. Begitu Pak Nova. Berarti yang pertama dari orang tua ya, Bunda. Nah, ini selain orang tua nih, siapa lagi yang memotivasi Bunda Susi ya bisa berkarir nih meniti di usia yang tidak muda lagi ya? Selain dari orang tua ya, Bu? Iya udah pasti ya, orang-orang dalam rumah keluarga udah pasti. Udah pasti karena kan pasti banyak waktu yang akhirnya sebetulnya waktu untuk mengurus mereka teralihkan untuk mengerjakan tugas-tugas. Nih kan kalau udah mengerjakan tugas-tugas, apalagi kemarin sampai waktu membuat skripsi itu bisa-bisa saya ngetik tuh tiba-tiba udah kedengeran tahrim. Loh, ini udah mau subuh ya? Nggak kerasa ya? Ya kerasa. Berarti saking asiknya itu, Bu. Saking asiknya Ibu. Ngetik itu udah sampai subuh. Saking dikejar waktunya, Pak. Oh gitu ya. Jadi Terus saking asik selesai ya. deadline. Tanggal sekian harus sudah sidang gitu kan. Udah selesai sidang, ini ada yang harus diperbaiki ya. Perbaikan ternyata meskipun hanya ini alineinya harus benerin biar rapi segala macam gitu. Itu menyita waktu juga. Jadi karena paginya sampai siang dan sorenya itu kan ada kegiatan lain ya yang ngobatin orang seperti itu. Ya berarti saya harus bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas, terutama yang kemarin ini sudah membuat skripsi. Nah, ya itu mau nggak mau disusunnya diketiknya pada malam hari, yang ternyata bisa sampai ke pagi gitu. Tepuk tangan untuk Bu Susi. Semangatnya, Bu, keren banget. Luar biasa. Itu semangatnya kan tadi kan dia sampai lupa, sampai hampir subuh baru menyelesaikan. Sekarang kita tanya. Tadi kan ketemu sama Bang Nova. Oh iya. Oke, benar. Pernah saya chat tapi itu di tengah malam. Kok ini dijawab gitu? Saya kaget gitu. Oh, ternyata ya itu berarti dia belum tidur. Nggak tidur Bang gitu Nova kan. udah bangun. Kita udah bangun malam gitu ya. Oke, sekarang gini, Bu. Apa istilahnya gini? Kan Ibu kan banyak sekali kegiatan tadi kan, ngetik sampai malam segala macam. Kira-kira nih, apa tantangan yang paling Ibu susah ngelewatinnya, tapi bisa diatasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi Ibu ini? Ya istilahnya ini kan mimpi lah ya, Bu. Dari dokter masuk D3 ke keperawatan, terus sekarang S1 keperawatan, dan bidangnya pun bidang lain gitu kan, bidang khusus. Nah, ada nggak tantangan dan cara mengatasi tantangan itu biar berjalan mulus seperti yang Ibu mau? Karena kan keterbatasan pasti di rumah harus kegiatan, semua harus kita ikutin, seperti itu, Bu. Silakan, Bu, diceritakan ke teman-teman kita. Ya, pastinya tantangannya yang pertama adalah teknologi, ya. Pada saat waktu saya kuliah di tahun 85, itu kan ngetiknya masih pakai mesin tik brother ya, seperti biasa itu. Ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi computerized semua. Berarti saya sama dong, kita kan segenerasi. Harus belajar komputer lagi, apalagi harus bikin makalah, harus presentasi, harus membuat PPT seperti itu. Jadi ketika saya melihat PPT saya di awal kuliah itu wah benar-benar sepi banget gitu ya. Sepi banget, nggak ada animasi, nggak ada trans. Nah, setelah kemarin pada saat sidang skripsi, alhamdulillah kan kemarin bulan Januari kita ada SOT itu kan, kita belajar macam-macam segala macam, template segala macam gitu. Akhirnya saya praktekkan tuh pada saat sidang skripsi kemarin, dan alhamdulillah itu sampai membuat dosen-dosen penguji terpukau dengan PowerPoint. Wow,
biasa. Berarti yang kita pelajari manfaat sekali ya Bu di Ya, kuliahan Ibu itu ya Bu. Betul. Ya kalau Sangat seperti itu kan kelihatan sekali kan bahwa ilmu yang disampaikan, yang Kordian sampaikan itu terserap, masuk otak, dilakukan di hadapan Tekan. Iya. Gitu. ya dosen atau apa gitu kan. Berarti Ya. kan manfaat sekali sepertinya Bu. Iya betul, sangat manfaat sekali. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan kan ya yang terjadi Betul. atas ini. Betul. Saya bisa ikut dengan komunitas ini, saya bisa belajar dengan Kang Rian, itu pasti udah ada dalam rencana Allah gitu ya. Ya salah satunya itu supaya saya bisa bikin PowerPoint yang bagus kali ya. Sama Allah dipertemukan dengan Kang Rian, jadi bisa Kasih belajar jalan ya Bu ya. Bisa juga itu, bisa juga. seperti itu, Masya Allah gitu ya. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya karena memang saya sudah berada di zona nyaman saat itu ya. Sebelum ada peraturan dari pemerintah, saya sudah zona nyaman, melakukan segala sesuatu dengan rutin aja seperti itu. Gitu. Tapi ternyata memang manusia itu harus berubah dan memang harus berkarya terus-menerus tanpa mengenal batas usia. Asik. Betul, asik. Keren Cocok banget. sekali nih dengan tema kita Ya, ya Pak Nova ya. betul. Dengan tema kita Berkarya berkarya tanpa batas usia. Luar biasa Bu Susi. Tepuk tangan untuk Bu Susi dong, Tepuk teman-teman. tangan. Kan semangat, kita yang di sini juga semangat juga kan, biarpun ya di sini ada yang milenial, ada yang kolonial kayak kita gitu kan. Iya. Kok aku ngajak-ngajak Pak John nggak Kita ikut dulu ya? presentasi skripsi kan pakai OHP ya. Saya milenial atau kolonial nih? Milenial. Zaman kolonial kita presentasi skripsi tuh waktu itu pakai Pakai OHP. OHP. Oh ya, pakai plastik itu ya Bu. Yang plastik ditulis Ya. warna-warni ya Bu. Semalaman nulis di transparan Betul. plastik pakai Ingat. spidol warna-warni. Bener, ingat itu. Itu generasi saya, bukan generasi Pak John. Pak John jangan lupakan saja. Nggak usah dipikirkan, itu generasi kita. Itu generasi Silakan saya. dilanjut, Pak John. Ya. Ya ini Generasi saya juga. Ya, ya enggak jadi yang saya pasti Kang Rian nggak tahu, jangan kasih betul. tahu Kang Rian. OHP kayak apa? betul Bu Susi. Wah, luar Saya biasa. hadir. Saya menyimak. Kang Rian nggak tahu kan OHP? Ya betul. Bahkan kalau dulu nyusun skripsi harus menghitung statistik itu kan setengah mati ya, Bang Nova. Hitung pakai manual segala macam. Sekarang kemarin waktu saya nulis skripsi, ngolah datanya itu sudah ada aplikasi khusus pakai SPSS. Wah udah tinggal cepat udah. Ting. Udah, nggak perlu ngitung capek-capek gitu. Berarti benar-benar ilmunya di-upgrade. Wih, keren, mantap ya. Dan itu waktu SPSS juga kan gini, lucunya gini, saya punya dosen di tempat saya belajar sekarang adalah teman satu angkatan waktu saya kuliah di IPB. Oh. Nah, dia ngajar statistik ya. Terus Pak gimana dong gini? Ya udah nih, saya kasih suruh download aplikasi SPSS, dia kasih flashdisknya. Terus gimana nih cara makainya, cara pengoperasiannya seperti apa? Kalau cuma gini aja kan nggak bisa nih gitu. Ayo kapan kita belajar gitu. Ini ngejar-ngejar dosen kan untuk ngajarin bagaimana cara menggunakan SPSS. Tapi ternyata dosen saya itu, teman saya itu, dia sangat ketakutan dengan COVID. Karena dia punya asma, dia takut banget. Dia nggak mau ketemu sama mahasiswa kayak begitu. Ya udah, akhirnya gimana ya caranya? Akhirnya kan sekarang segala sesuatu kita mau belajar apapun ada di YouTube kan. Akhirnya saya belajar menggunakan aplikasi SPSS itu lewat YouTube. Itu ya. Itu perjuangan sendiri juga. Dan setelah berhasil ternyata teman-teman saya yang lain aja, Bu Susi tolong dong olahin data saya. Berapa orang tuh teman-teman yang sedang nyusun skripsi bareng-bareng, akhirnya saya yang mengolah data mereka. Tapi udah pakai SPSS, nggak seperti dulu lagi. Begitu. Bang Pak. Iya, ternyata bermanfaat sekali ya Bu Susi ilmu yang ada di komunitas kita ya, terutama komunitas mentoring ya, yang diajarkan oleh coach kita ya, Coach Dian Aprianto. Sangat membantu. Insya Allah mudah-mudahan. Dan sekarang pun saya diminta untuk
sebagai dosen tamu yang mengajarkan pengobatan tradisional untuk para mahasiswa perawat yang ada di adik-adik kelas saya seperti itu. Tapi karena dosen itu kan harusnya minimal S2 ya. Betul. Dan alhamdulillah Pak Nova masih di-unmute, Pak Nova. Ya, Audionya. tempat saya kuliah juga sudah menyampaikan Bu Susi lanjut terus ya sampai S2, nanti kita kasih beasiswa ya. Nah, mudah-mudahan sih beasiswanya 100% ya, doain. Amin. Lewat SK-nya. Iya. Kasih semangat nih buat Bu Susi nih. Tepuk tangan dulu dong. Jarang-jarang tuh beasiswa S2. Jadi coba. Bu Susi SPSS-nya. Oh iya, sini Bu, datanya masukin sini. Ya. Buat bisa itu SPSS-nya. Ya, Japri. Gampang Sial. buat kalau udah tahu. Udah bisa ngitung uji T, uji Wilcoxon. Ya, baik Pak Nova, Bu Susi. Oke. Kita karena waktu juga udah mulai menanjak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu Susi. Kita kita closing statement ya. Betul. Ya, Closing statement dari Bu Susi Dari Bu kira-kira apa? Kira-kira apa gitu. Bisa tolong disampaikan ke teman-teman sih. Baik, sebagai closing statement pada malam hari ini, sebagai seorang pembelajar, sebagai yang juga sebagai umat Muslim, kita sudah disupport ya, oleh Rasulullah bahwa tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai kelihatan lahat. Ya, jadi tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata saya udah lelah untuk menuntut ilmu, karena itu bagian dari ajaran Nabi kita bahwa menuntut ilmu itu tidak ada hentinya, tidak boleh berhenti dari sejak dalam buayan sampai ke liang lahat seperti itu. Dan yang lebih penting lagi bahwa hidup kita ini harus berguna, harus bermanfaat ya, karena sesungguhnya Muslim yang bermanfaat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja closing statement dari saya, Bang Nova dan Mas. Terima kasih Bu Susi. Aduh, ini ilmunya sangat bermanfaat sekali buat kita. Kasih plus dulu buat Bu Susi, Bapak-bapak Ibu semua ya. Ternyata nuntut ilmu ya kita dari sejak buaya sampai liang latut terus kita berkarya menuntut ilmu ya, dan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih Bunda Susi ya atas waktunya, atas sharing ilmunya kepada kita semua ya. Terima kasih atas kesempatannya juga. Ya, sama-sama.